Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang landasan filosofis, ideologis, dan sosiologis pendidikan Islam. Untuk memenuhi tugas dasar-dasar pendidikan Islam yang diampu oleh Bu Enda, kelompok 3 beranggotakan yang pertama Rahmat Nugroho, yang kedua saya sendiri Amanda Ayulustari, yang ketiga Nurul Ilmi Badrutuja. Oke, untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Nurul Ilmi. Dipersilahkan. Oke, yang pertama yakni landasan filosofis pendidikan Islam. Dasar filosofis pendidikan Islam merupakan kajian filosofis mengenai pendidikan Islam yang didasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai sumber sekunder. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan filsafat Islam adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam secara prinsipil diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaan. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama tentu saja Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran misalnya memberikan prinsip penghormatan kepada akal, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, dan memelihara kebutuhan sosial yang hal ini sangat penting bagi pendidikan. Jadi landasan yang paling utama, yang paling kita harus tahu yakni Al-Quran dan Hadis. Al-Quran merupakan sumber pokok pembangun syariat dan moralitas Islam. Sedangkan Al-Sunnah merupakan pemikiran Islam, sejarah Islam, dan yang terakhir bertemu dengan realitas kehidupan. Jadi keduanya ini saling berkesinambungan, tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang landasan ideologis pendidikan Islam. Nah, di sini Ahmadi mengatakan bahwa agar ideologi pendidikan Islam yang akan dirumuskan tidak terjebak pada kelemahan-kelemahan yang tidak semestinya, maka paradigma ideologi pendidikan Islam menganut pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat universal, yaitu ajaran humanisme teosentris. Nah, apa yang dimaksud humanisme teosentris di sini juga dijelaskan. Paradigma humanisme teosentris di sini adalah di satu sisi memusatkan perhatian pada fitrah manusia dengan sumber daya yang dimilikinya, baik jasmania maupun rohania, sebagai potensi yang siap dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya. Di sisi lain, agar martabat dan kemuliaan manusia tetap terjaga, maka pengembangan kualitas sumber daya manusia tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip ketauhidan. Jadi, agar selaras dengan prinsip-prinsip ketauhidan, hal tersebut baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah. Apa yang dimaksud tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah? Kedua jenis tauhid ini sangat berhubungan. Tauhid uluhiyah adalah tauhid mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan ibadah. Segala macam ibadah harus dilakukan hanya kepada Allah. Jadi kebalik ya. Yang sebenarnya tauhid rububiyah terlebih dahulu merupakan alasan dari tauhid uluhiyah. Jadi keduanya ini saling berkesinambungan. Artinya apa? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur segala hal yang ada di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan kesadaran bahwa Allah ini satu-satunya, menyebabkan manusia harus menyembah dan beribadah hanya kepadanya. Jadi, rububiyah itu merupakan kesadaran mengesahkan Allah sebagai pengatur seluruh alam, penguasa seluruh alam, sedangkan tauhid uluhiyah merupakan bentuk kita mempercayainya, yaitu dengan beribadah kepadanya. Salah satu contoh tauhid rububiyah yaitu tidak merasa hebat, sombong, atau takabur, sedangkan contoh tauhid uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari
yaitu beribadah hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mencintai juga karena Allah. Selanjutnya, paradigma humanisme teosentris. Slide-nya belum selesai. Paradigma humanisme teosentris inilah kemudian yang ditransformasikan sebagai nilai yang menjiwai seluruh kegiatan pendidikan yang selanjutnya disebut ideologi pendidikan Islam. Di sini sudah sangat jelas pengertiannya, yaitu hal ini sesuai dengan tujuan awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, yaitu sebagai hamba Allah dengan mendekatkan diri kepadanya dan sebagai khalifah fil ard yang bertugas mengembangkan potensi pada dirinya sendiri, mengurus sesama manusia, dan mengelola semesta. Tugas kehambaan dan kekhalifaan harus berjalan secara seimbang agar manusia menjadi manusia yang paripurna. Lanjut. Nah, adapun dalil dalam Al-Quran yang sesuai dengan paradigma ideologi pendidikan Islam, yaitu humanisme, bahwa manusia diciptakan Allah sebagai khalifah fil ard dan teosentris sebagai hamba Allah adalah sebagai berikut. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini sangat jelas tujuan manusia diciptakan di permukaan bumi itu untuk apa. Lanjut. Oke. Menurut Egy Sujana, suatu ideologi paling tidak terdiri dari 3 unsur, yaitu pandangan hidup, nilai-nilai, dan norma-norma. Nah, untuk memperkuat pengertian tersebut, dapat dijelaskan dengan mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya unsur-unsur inilah yang kita gunakan sebagai dasar acuan untuk merumuskan kerangka sebuah ideologi, sehingga akhirnya kita dapat menyusun rencana, strategi, dan pelaksanaan tindakan. Unsur-unsur yang terkandung dalam ideologi, yang menurut Ribeiro adalah yang pertama adalah pandangan yang komprehensi tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Yang kedua, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham tersebut. Yang ketiga, kesadaran dan perencanaan dalam bentuk perjuangan dalam melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana ideologi tersebut. Yang keempat, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut dan menuntut loyalitas serta ketertiban para pengikutnya. Yang terakhir, oke, sekian penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat Nugroho. Dipersilahkan. Landasan sosiologis pendidikan Islam. Dasar sosiologis adalah dasar yang memberikan kerangka sosiobudaya, yang mana dengan sosiobudaya itu penting dilaksanakan. Dasar ini juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam prestasi belajar. Artinya, tinggi rendahnya suatu pendidikan dapat diukur dari tingkat relevansi output pendidikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak kehilangan konteks atau tercabut dari akar masyarakatnya. Prestasi pendidikan hampir tidak berguna jika prestasi itu merusak tatanan masyarakat. Demikian juga, masyarakat yang baik akan menyelenggarakan format pendidikan yang baik pula. Sosiologi Islam sebagai disiplin keilmuan dalam menganalisis konteks masyarakat di Indonesia belum berakar kuat. Refleksi atas keberagaman umat Islam, kajian sosial berbasiskan Islam dilakukan oleh Kunto Wijoyo mengenai ilmu sosial profetik ISP. Kajian ISP adalah upaya mengilmukan Islam dalam melihat fenomena sosial.
bukan proses islamisasi ilmu, Jurdi 2010. Pengilmuan Islam adalah upaya membangun disiplin keilmuan yang utuh dalam mengkaji fenomena kemasyarakatan dari Islam itu sendiri. Pengilmuan Islam adalah tawaran dari Kunto Wijoyo untuk kebaikan umat manusia dengan nilai-nilai keislaman dan menjawab kebutuhan Islam itu sendiri. Teori sosiologis. Yang pertama adalah teori struktural fungsional. Teori fungsional dan struktural adalah salah satu teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori umum atau general teoris. Ciri utama teori ini adalah adanya kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Yang ketiga adalah teori pendekatan fenomenologis. Titik tolak pemikiran pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebabnya. Yang keempat adalah teori interaksi simbol. Titik tolak pemikiran interaksi simbolik berasumsi bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan sesuatu yang bersifat statis. Dalam hal ini, masyarakat dipandang sebagai sebuah interaksi simbolik bagi individu-individu yang ada di dalamnya. Perantara dan ruang lingkup pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Pentingnya lingkungan pendidikan keluarga ini, maka tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak merupakan tanggung jawab hakiki dan kudrati yang diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sebagai unit kecil dalam masyarakat, yakni persekutuan antara sekelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Kegiatan kependidikan dalam lembaga ini tanpa ada suatu organisasi yang ketat. Menurut Islam, keluarga dikenal sebagai istilah usroh dan nasab. Sejalan dengan pengertian di atas, keluarga juga diperoleh lewat persusunan dan pemerdekaan. Keluarga merupakan orang pertama di mana sifat kepribadian akan tumbuh dan terbentuk. Seseorang akan menjadi warga masyarakat yang baik tergantung pada yang tumbuh dalam kehidupan keluarga di mana ia dibesarkan. Yang kedua adalah teman sebaya. Sedangkan hubungan keluarga mungkin merupakan pengalaman pertama seorang anak hidup kelompok. Interaksi per grup segera mulai membuat efek kuat mereka bersosialisasi. Kelompok sebaya memberi banyak pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana dapat diterima oleh orang lain dan bagaimana untuk mencapai status dalam lingkup teman. Yang ketiga adalah budaya sekolah. Pendidikan di sekolah dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok terjadi dengan cara-cara yang relatif formal. Demikian pula dalam sistem pendidikan Islam. Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam itu sendiri. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun lingkungan sekolah merupakan faktor yang sangat menentukan dan pengaruhnya sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun seorang anak tinggal dalam suatu lingkungan sekolah, disadari atau tidak, lingkungan tersebut akan mempengaruhi anak tersebut. Yang keempat adalah media digital. Beberapa ilmuwan sosial menyebutkan media digital sebagai kurikulum pertama karena muncul untuk mempengaruhi anak-anak dalam mengembangkan keterampilan belajar dan menyesuaikan diri terhadap mengakuisisi pengetahuan dan pemahaman. Meskipun penelitian menunjukkan hubungan antara prestasi sekolah dan menonton televisi atau hal lainnya, sifat hubungan ini tidak sepenuhnya jelas. Beberapa studi menunjukkan bahwa media digital
dapat mengurangi kegiatan membaca siswa. Terlepas dari efek yang mungkin negatif terhadap prestasi sekolah, media digital lainnya seperti film, video game, dan industri musik sangat berpengaruh sosialisasi anak dan remaja. Yang terakhir adalah lingkungan. Dalam proses perkembangan anak, lingkungan merupakan faktor yang sangat penting setelah pembawaannya. Tanpa adanya dukungan dari faktor lingkungan, maka proses perkembangan dalam mewujudkan potensi pembawaan menjadi kemampuan nyata tidak akan terjadi. Oleh karena itu, fungsi atau peranan lingkungan ini dalam proses perkembangan dapat dikatakan sebagai faktor ajar, yaitu faktor yang akan mempengaruhi perwujudan suatu potensi secara baik atau tidak baik. Sebab pengaruh lingkungan dalam hal ini dapat bersifat positif dan berarti pengaruhnya baik dan sangat menunjang perkembangan suatu potensi, atau bersifat negatif yaitu pengaruh lingkungan itu tidak baik dan akan menghambat atau merusak perkembangan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas utama seorang pendidik harus menciptakan atau menyediakan lingkungan yang positif agar dapat menunjang perkembangan anak dan berusaha mengawasi dan menghindarkan pengaruh faktor lingkungan yang negatif yang dapat menghambat dan merusak perkembangan anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 3 yang semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.